Adele di sini, mahasiswi dari Departemen Sistem Informasi di Institut Teknologi 10 November. Hari ini kita akan membahas tentang analisis perilaku Gen Z dalam penggunaan ekonomi, khususnya bagaimana kecenderungan mereka dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Ada sebuah kutipan menarik, ketika harga naik, reaksi logis adalah penurunan permintaan. Namun dalam beberapa kasus, harga yang lebih tinggi justru meningkatkan permintaan. Ini sangat menarik, bukan? Gen Z, kita semua memiliki cara unik dalam menanggapi harga. Ini membawa kita pada analisis perilaku dalam kecenderungan menggunakan ekonomi. Bagaimana keputusan pembelian kita dipengaruhi oleh harga, bagaimana harga suatu barang atau layanan mempengaruhi preferensi dan keinginan kita untuk membeli. Mari kita gali lebih dalam tentang bagaimana perilaku Gen Z termasuk kita semua mempengaruhi dinamika permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Ayo kita mulai. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar teknis, tapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsep permintaan, penawaran, dan harga dalam ekonomi. Mari kita mulai dengan permintaan. Jadi permintaan ini sebenarnya menggambarkan seberapa besar keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai harga yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, mulai dari harga barang itu sendiri, harga barang terkait, pendapatan konsumen, preferensi, hingga ekspektasi tentang harga di masa depan. Jadi ketika suatu harga barang naik, secara umum konsumen cenderung untuk membeli lebih sedikit dari barang tersebut. Logikanya kan? Lalu, ada penawaran yang mengacu pada seberapa banyak barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga. Ini dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, dan ekspektasi tentang harga di masa depan. Jadi ketika harga naik, para produsen cenderung untuk menawarkan lebih banyak barang. Ini karena dengan harga yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan sekarang kita tiba pada harga yang menjadi titik di mana permintaan dan penawaran bertemu. Bayangkan, harga sebagai tempat kesetimbangan dan di mana konsumen bersedia membeli barang dan produsen bersedia menjual pada tingkat tertentu. Ketika permintaan lebih tinggi dari penawaran, harga cenderung naik karena ada lebih banyak orang yang ingin membeli barang itu daripada yang tersedia. Sebaliknya, jika penawaran lebih banyak dari permintaan, harga cenderung turun karena produsen bersaing untuk menjual lebih banyak barang. Nah, pada kondisi pasar yang berjalan dengan baik, harga ini ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Ini seperti kekuatan tak terlihat yang mengatur bagaimana sumber daya dialokasikan di pasar. Jadi ya, ini adalah konsep yang cukup kompleks. Tapi ketika kita memahaminya, bisa membantu kita memahami mengapa harga suatu barang bisa naik atau turun, dan bagaimana kita sebagai konsumen atau produsen bisa berperan dalam proses ini. Selanjutnya, aku akan membahas cara Gen Z. Ya, kita semua di sini mempengaruhi pasar dengan cara yang benar-benar unik. Ada beberapa hal menarik tentang bagaimana kecenderungan ekonomi berdampak pada permintaan, penawaran, dan juga harga. Pertama-tama, Gen Z itu responsif terhadap harga barang itu sendiri loh. Mereka benar-benar peduli soal harga, lebih suka yang lebih terjangkau atau dengan harga yang lebih kompetitif. Ini teman-teman bisa membuat perubahan besar dalam hal permintaan. Penurunan harga bisa memicu kenaikan permintaan yang signifikan, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, mereka juga terpengaruh oleh harga barang lain. Jadi jika ada alternatif yang lebih murah atau lebih menarik, mereka bisa beralih ke sana. Ini benar-benar mengubah pola belanja mereka. Lalu ada selera dan kebiasaan. Perubahan tren dan preferensi gaya hidup mereka bisa mempengaruhi permintaan. Misalnya saat tren gaya hidup sehat, permintaan akan makanan organik atau sehat bisa melonjak tinggi. Mari kita ambil contoh dalam industri pakaian. Jika ada diskon atau promosi untuk merek yang mereka sukai, permintaan bisa melonjak tajam. Tetapi jika merek lain menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, itu bisa menggeser permintaan ke merek tersebut. Ayo, siapa nih yang sering berburu diskon? Aku yakin kalian salah satu di antaranya. Selain itu, ada tren digital. Misalnya, jika ada promosi online yang lebih luar biasa untuk layanan streaming, mereka mungkin beralih dari barang fisik ke konten digital. Dan ini mempengaruhi permintaan di industri hiburan. Ada juga faktor-faktor lain yang memainkan peran penting, seperti pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan prediksi harga di masa depan. Jika pendapatan
per kapita naik atau ada perkiraan harga barang naik, konsumen mungkin memutuskan untuk beli sekarang buat menghindari kenaikan harga nanti. Jadi, teman-teman, kebiasaan tren, harga, dan promosi semua ini punya peran besar dalam keputusan pembelian pada Gen Z. Dan tentu saja ini berdampak besar pada permintaan, penawaran, dan harga di pasar. Itu tadi sedikit pandangan tentang bagaimana Gen Z berpengaruh besar dalam dunia ekonomi. Kembali lagi dalam pembicaraan tentang Gen Z dan bagaimana mereka mengubah cara permintaan dan penawaran membentuk harga di pasar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, fenomena-fenomena tertentu dari keputusan pembelian mereka memainkan peran besar dalam dinamika ini. Kita tahu bahwa Gen Z sangat responsif terhadap harga barang itu sendiri, harga barang lain, selera, kebiasaan, dan promosi. Semua faktor ini berkolaborasi dalam menciptakan perubahan dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang pada akhirnya menentukan harga suatu barang atau layanan. Contohnya ketika Gen Z menunjukkan minat yang besar pada satu produk atau layanan yang sedang tren, permintaan akan barang tersebut melejit. Lonjakan permintaan ini bisa mendorong kenaikan harga jika penawaran tidak segera menyesuaikan diri. Di sisi lain, jika ada peningkatan produksi atau munculnya opsi alternatif dengan harga lebih rendah, penawaran barang bisa meningkat yang memungkinkan mengakibatkan penurunan harga jika permintaan tidak mengikuti lonjakan penawaran ini. Dan ya, Gen Z responsif terhadap perubahan harga seperti melalui promosi atau penurunan harga dapat langsung mempengaruhi permintaan. Ini kemungkinan yang kemudian bisa memaksa perubahan harga di pasar secara keseluruhan. Jadi, saat keputusan pembelian Gen Z berinteraksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, itu menciptakan fluktuasi dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dinamika ini yang memainkan peran utama dalam membentuk harga akhir di pasar untuk barang atau layanan. Peran psikologi dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama pada Gen Z. Psikologi memainkan peran yang sangat besar dalam cara kita membuat keputusan ekonomi. Gen Z seperti generasi lainnya juga rentan terhadap bias kognitif. Mereka bisa terpengaruhi oleh efek framing, di mana presentasi informasi tentang suatu harga atau nilai suatu produk bisa mempengaruhi cara mereka menilai hal tersebut. Misalnya, bagaimana informasi tersebut disajikan bisa benar-benar mempengaruhi keputusan mereka. Dan ada efek psikologis harga. Psikologi konsumen mempengaruhi cara Gen Z merespon harga. Mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait suatu harga, barang atau layanan yang akhirnya bisa mempengaruhi apakah mereka memutuskan untuk membeli atau tidak membeli. Tak ketinggalan teori preferensi. Selera dan preferensi pribadi mereka berperan besar dalam keputusan ekonomi. Misalnya preferensi terhadap merek tertentu atau kecenderungan untuk memilih produk yang mendukung nilai atau identitas pribadi mereka. Emosi juga memegang peran besar. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri atau rasa terhubung dengan merek tertentu bisa mempengaruhi keputusan pembelian mereka, bahkan tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi secara rasional. Dan tentu saja pengaruh sosial, faktor psikologis dari pengaruh sosial seperti pengaruh teman atau tren yang berkembang juga mempengaruhi keputusan ekonomi mereka. Jadi, semua faktor ini memainkan peran dalam cara Gen Z berinteraksi dengan ekonomi, membentuk keputusan pembelian mereka, dan pada akhirnya berdampak pada bagaimana pasar bereaksi terhadap preferensi dan kecenderungan mereka. Halo semuanya, kita sudah menjelajahi perilaku ekonomi Gen Z dan ternyata dampaknya sungguh signifikan terhadap dinamika pasar. Mereka benar-benar membentuk bagaimana permintaan, penawaran, dan harga berinteraksi di pasar. Namun, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya peran Gen Z dalam membentuk ekosistem ekonomi saat ini. Memahami cara mereka membuat keputusan ekonomi itu tidak hanya penting bagi industri, tetapi juga untuk keseluruhan dinamika pasar. Kita harus mengakui dampak psikologis konsumen dalam cara mereka berinteraksi dengan harga, penawaran, dan permintaan. Ini adalah kunci bagi perusahaan dan penjual untuk bisa merespon dengan lebih efektif terhadap perubahan pasar dan tren konsumen. Kita hidup di era yang berubah dengan cepat, di mana adaptasi terhadap preferensi adalah kunci untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa kembali.